Hari ini kita akan silaturahim ke pimpinan pondok pesantren Tahfidz Quran Al-Hikmah Bobos, Bapak Ustadz Nurul Ain. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya, seputar pilkada. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu waktunya, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol? Mangga. Nanti kita ingin share berbagi dengan para sedulur yang baru, kita ngobrol masalah politik Ustaz. Monggo, silakan. Hangat-hangatnya. Kalau memang politik bagian dari kehidupan kita. Makasih Ustaz. Mangga, silakan. Kita ngobrol di dalam, insyaallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Cirebon lan Dermayu, jumpa lagi dalam podcast saya, Junaidi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Hikmah Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, dan sekaligus alhamdulillah juga bisa sowan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah, sekaligus memaksa petik untuk bisa bergabung dalam podcast kita. Jadi bintang tamu kita kali ini spesial, kita akan langsung berkenalan dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan sedulur Cirebon Dermayu, bintang tamu kita adalah Ustadz Nurul Ain Akyas. Beliau sebagai pembina, Betul. Pembina Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Hikmah Bobos. Begini Ustadz ya, jadi kita tahu semua nih bahwa pada hari-hari ini masyarakat baik itu di Cirebon, di Indramayu, bahkan di luar Cirebon Indramayu ya, se-Indonesia ini sedang ramai ya berdiskusi, berbincang masalah politik, karena akan ada hajat besar, yaitu untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia, baik di tingkat gubernur maupun di tingkat kabupaten kota atau bupati wali kota. Nah, sebagai seorang tokoh agama, tentu ini menjadi sorotan ya, publik. Kira-kira dalam situasi perpolitikan menjelang pilkada ini, kehadiran seorang tokoh agama itu kadang kemudian dinanti oleh masyarakat ya. Kira-kira seperti apa gitu kan, karena kadang banyak juga para calon tuh datang kepada kiai ini, ke ustadz ini gitu kan, dalam rangka ya mungkin kepentingan politiknya. Nah, dalam pandangan Ustadz Nurul Ain sebagai tokoh agama yang mengelola pondok pesantren, nah kita ingin berbincang Ustadz ya terkait dengan hal ini lebih detail barangkali. Nah, jadi menurut Ustadz sebagai salah satu tokoh agama menyikapi hari-hari yang penuh dengan perbincangan politik ini seperti apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Jun. Terima kasih atas kunjungannya di pesantren Tahfidz Quran Al-Hikmah di tengah-tengah kesibukan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke pesantren. Terkait dengan apa yang tadi ditanyakan
bagaimana sikap pesantren dan para kiai, para tokoh pesantren dalam mensikapi hiruk-pikuk politik pilkada serentak di Indonesia ini. Bagi kami tokoh di pesantren menganggap bahwa pemilihan serentak ini bagian dari keberkahan juga ya, karena dengan pemilu serentak ini calon-calon jadi semakin beragam dan partai-partai pengusung juga jadi relatif dinamis ya. Di tingkat Jawa Barat misalnya tingkat provinsi, partai A, B, C misalnya bergabung menghadapi C, D, F misalnya. Tapi di tingkat kabupaten misalnya A sama F gitu ya. Nah, berhadapan dengan B sama C misalnya. Dan itu membuat meminimalisir konflik yang berkepanjangan. Jadi ini ada keberkahan, dan bagi kami tentunya di tingkat pesantren mengacu dalam proses pemilihan nanti, dan kita mengajak masyarakat, kemudian juga para anggota majelis taklim, wali santri untuk memilih calon-calon pemimpin yang sedapat mungkin dia mendekati sifat-sifat yang diarahkan oleh Al-Quran. Ya. Misalnya kalau kita mengacu kepada kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan istrinya, anak-anaknya Nabi Syuaib kala itu, ketika mereka dibantu oleh Musa, saat mereka ingin memberikan minum kepada binatang piaraannya, kala itu putri-putri Nabi Syuaib meminta kepada ayahnya ya untuk menyewa Musa agar Musa mau memberikan pengayoman yang membantu putri-putri Nabi Syuaib dalam mengurus binatang ternaknya. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Bahwa orang yang paling baik untuk dijadikan pegangan ya, dijadikan pemimpin tentunya juga dalam konteks pilkada adalah orang yang punya kredibilitas ya, punya kapasitas, dan juga dia orang yang al-amin, orang yang amin itu jujur, amanah ya, tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan. Secara global seperti itu kita mengarahkan masyarakat kita. Artinya apakah kemudian proses pilkada ini dengan beragam koalisi partai itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Artinya lebih pada figur si calonnya ya. Betul. Kan kalau melihat tadi ya, koalisi partainya mungkin yang tingkat provinsi, kabupaten, kota berbeda. Nah, tapi kalau melihat orangnya kan parameter tadi yang Pak Ustadz sampaikan, pertama kredibel, ya, yang kedua jujur, itu kan lebih pada figur, gitu ya. Pada orang, pada orangnya, ya, bukan partai pengusung. Partai pengusungnya. Ya. Nah, ini kan publik terkadang kan terbatas mengetahui kandidat itu orangnya kredibel atau enggak, jujur, al-amin tadi ya, atau enggak. Nah, ini relevan barangkali dengan posisi Pak Ustadz ya, yang tokoh agama, yang punya jamaah begitu kan. Nah, sehingga gimana caranya tuh Pak Ustadz kepada jamaah menyampaikan bahwa dalam memilih pemimpin itu mesti mempertimbangkan dua hal tersebut. Gimana tuh Ustadz? Ya, pertama kita mungkin sebagai tokoh-tokoh agama ya, tokoh pesantren diminta untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa dalam pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, kita melihat sosoknya, sosok orang yang akan kita pilih sebagai pemimpin kita. Tentunya kita sebagai seorang muslim, pertama
kita memastikan bahwa yang akan bisa mengurusi permasalahan umat Islam adalah orang Islam itu sendiri. Itu satu. Dan alhamdulillah hampir semua calon kepala daerah kita adalah muslim secara umum. Tapi tentunya setelah itu terpenuhi oleh semua kandidat, ada persyaratan-persyaratan lain. Ya, paling mudah mungkin untuk bisa ditangkap oleh masyarakat bahwa kepemimpinan itu kan ibarat imam dalam sholat. Imam dalam sholat itu dia minimal harus baik akhlaknya, ya, harus ngerti syarat rukun sholat supaya dia tidak membuat sholatnya batal gitu ketika dia nggak paham. Makanya pastikan calon pemimpin kita nanti adalah orang yang paling memahami agama kita dan tidak hanya cukup paham, tentunya orang yang paling pandai dalam mengamalkan agama kita, komitmen dengan ajaran-ajaran agama kita, agama Islam itu sendiri. Karena kami yakin, ya, dan kami yakinkan juga masyarakat, para anggota Majelis Taklim, bahwa orang yang punya komitmen tinggi dengan agamanya, punya religiusitas yang tinggi, dia akan lebih bisa mengurus masyarakatnya. Dia akan lebih perhatian sama masyarakatnya dibanding orang yang misalnya komitmen keagamaannya rendah. Saya yakin orang yang seperti itu juga perhatiannya kepada masyarakat juga secara umum pasti rendah juga. Seperti ini. Jadi kalau komitmen keagamaannya bagus, insya Allah komitmen untuk peduli kepada sesama masyarakat juga bagus. Pasti bagus, insya Allah. Kira-kira begitu ya kalau pandangan Pak Ustadz. Betul. Nah, ini ngomong-ngomongannya Pak Ustadz ya, karena kan sudah jelas tuh calonnya itu kan sudah pada nongol gitu ya. Foto-fotonya udah di mana-mana. Ya, di calon gubernur kita ada berapa? 4 ya? Ada 4 pasang. Ada 4 pasang. Di Kabupaten Cirebon juga ada 4 pasang juga begitu ya. Nah, kalau boleh bocorin begitu yang kira-kira mendekati kriteria itu ya gimana tuh menurut Pak Ustadz itu? Dari nama-nama yang sekarang sudah muncul. Kalau bagi kami keluarga besar pesantren Tahfiz Quran Al-Hikmah, dari 4 kandidat calon gubernur dan juga beberapa calon bupati di Kabupaten Cirebon, saya mengenal beberapa nama. Untuk gubernur misalnya, kami mengenal ada Ustadz Ahmad Syaihu. Kenapa saya mengenal? Karena saya udah mengenal beliau 26 tahun yang lalu. Beliau adalah salah satu wali santri pertama, angkatan pertama Al-Hikmah. Putranya Muhammad Kamil adalah santri pertama yang menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Bahkan Ustadz Ahmad Syaihunya sendiri, dia adalah orang yang hafal Quran juga 30 juz. Saya yakin ya, kapasitas beliau sebagai hafiz Quran, kemudian sebagai seorang audit di mantan BPKP ya kala itu ya, sehingga informasi yang saya dapatkan, beliau salah satu santri dari pesantren terkemuka di Kabupaten Cirebon, yaitu pesantren Buntet. Sehingga dari dari parameter-parameter tadi, insya Allah keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi yang kita kenal, mudah-mudahan ada di Ustadz Ahmad Syaihu. Itu sidik, fatona, tabligh ya, amanah, insya Allah ada di beliau. Jadi secara tidak langsung pondok pesantren, keluarga besar pesantren Al-Hikmah di Bobos Cirebon ini punya hubungan sejarah yang cukup kuat dengan Ustadz Ahmad Syaihu. Nah, tadi juga nyinggung masalah
Asobiyah Cirebon ya, Ustaz, ya. Kalau apa namanya yang mukadimah itu, yang ngarang mukadimah apa sih? Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun dalam bukunya itu mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat sebuah negara bangsa itu kuat itu karena faktor asobiyah nanti ya. Kesamaan suku, kesamaan asal daerah. Nah, kalau dalam kepemimpinan itu sebenarnya asobiyah itu boleh-boleh atau gimana sih? Ya, sebenarnya itu bagian dari fitrah kemanusiaan. Kita nggak bisa menafikan bahwa kita terlahir dari suku A atau dari keluarga siapa. Misalnya saya terlahir dari suku Sunda, ya kan? Dalam hal sebatas bahwa kita mengakui bahwa kita adalah terlahir dari suku Sunda, itu adalah bagian dari fitrah manusia. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah SAW sendiri setelah mengajarkan Islam ke orang Mekah, kemudian mengajarkan Islam ke sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah, beliau tidak menghilangkan kesukuan itu. Tetap ada sahabat yang disebut sahabat Ansor, dan itu pasti dari Madinah. Ada sahabat Muhajirin yang pasti dari Mekah. Bahkan Ansor sendiri ada suku Khazraj, ada suku Aus, dan itu melekat dalam gelar sahabat. Misalnya ada sahabat apa dan disebut Al-Khazraji, dia dari kabilah Khazraj. Sebatas kita mengakui dan menyatakan bahwa kita dari suku A, itu nggak ada masalah, it's okay. Yang jadi masalah adalah ketika kita merasa bahwa suku di luar kita lebih jelek dari kita. Kita mendiskreditkan, menghina, melecehkan suku lain di luar suku kita. Tapi bab kita mengakui bahwa kita adalah keluarga Sunda, bahwa kita Muslim, itu nggak ada masalah. Toh kita pun memberikan hak yang sama kepada orang lain untuk mengakui sukunya dan mengakui agamanya apa. Yang penting ketika beliau terpilih misalnya, suku lain tetap dirangkul, ya. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Bahwa seseorang ini harus berangkat dari dia suku apa, misalnya, oh dia dari suku Sunda, misalnya. Wajar ketika orang Sunda memilih suku Sunda. Tapi kan saya melihat Jawa Barat itu kan, kalau menurut beberapa tokoh Jawa Barat sendiri kan, orang Jawa Barat itu ada pindah ke Lemah Abang kalau nggak salah ya, karena orang tuanya, bapaknya kali itu pindah tugas sebagai penghulu di Lemah Abang, dan Lemah Abang juga Sunda, campur antara Sunda dan Jawa, karena memang karakter Cirebon ini unik ya. Cirebon itu diistilahkan Jawareh, Jawa Sapareh itu ya, Jawareh itu Jawa Sapareh. Jadi sebagian Sunda, sebagian Jawa. Pinggiran Cirebon itu mayoritas Sunda, tengahnya itu ada Jawa gitu ya. Jadi unik, sehingga orang Cirebon itu dia ngerti Sunda tapi juga ngerti Jawa gitu ya. Sehingga kita berharap sosok Ustadz Ahmad Syaihu itu dia nyunda juga, bisa memahami apa maunya orang Sunda, tapi juga dia memahami orang-orang Jawa Barat yang
berbudaya Jawa gitu ya. Sehingga klop lah kalau menurut kami seperti itu. Jadi menurut Ustadz, Pak Ahmad Saihu ini bisa mewakili itu ya. Artinya orang Cirebon tapi juga orang Sunda bisa terwakili gitu ya. Terwakili, dan ya kalau kita lihat ya, beliau juga bisa nyanyi Sunda ya. Iya. Nyanyi Sunda bisa, nyanyi Jawa bisa, luar biasa. Dia multi talent mungkin ya. Ngaji Qur'annya juga enak, ngimamin bisa gitu ya. Ngimamin sholat bisa. Kalau ngimamin sholat aja bisa, insya Allah ngimamin urusan-urusan dunia lebih bisa lagi insya Allah. Ya, baik Pak Ustadz, ini menarik perbincangan kita, tapi waktunya ini mesti kita akhiri, dan mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu, Amin, amin. terus melakukan pengajaran kepada para santri sehingga kemudian mempunyai pemahaman politik yang tadi seperti Pak Ustadz sampaikan. Insya Allah. Baik, para sedulur Cirebon dan Indramayu, demikian perbincangan podcast kita kali ini ya, seputar pemilihan Gubernur Jawa Barat ya. Tadi narasumber kita, bintang tamu kita ternyata sudah punya pilihan yang mantep ini ya. Nah, mangga nanti tergantung para pemirsa apakah pandangan-pandangan Pak Ustadz Nurul ini sama ya atau bagaimana. Ini hak politik Bapak Ibu sekalian ya. Demikian kita sudahi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.